masih berada dalam dunia Haoye. Long Hao Chen yang telah mengalahkan semua makhluk itu saat ini sedang duduk merasakan rasa sakit di seluruh tubuhnya akibat pertarungan itu. Tiba-tiba dalam hatinya dia mendengar suara teriakan yang memanggil namanya. Itu adalah suara Haoye yang telah berhasil berevolusi. Dari dalam gua, Haoye berjalan perlahan mendekati Long Hao Chen dan segera dia melepaskan cahaya ungu dari tanda di dahinya yang membungkus mereka berdua, dan dalam sekejap mereka pun menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Long Hao Chen yang sebelumnya diselimuti cahaya ungu, kali ini dia membuka matanya, melihat ke sekeliling dengan pemandangan yang begitu akrab. Dari belakang suara terdengar memanggil namanya. Dia berbalik dari kejauhan, dia melihat Li Xin dan Cai Er yang berjalan menuju ke arahnya. Tepat di sampingnya, Haoye juga berdiri, yang sekarang sudah memiliki 3 kepala. Haoye juga memberitahu bahwa setiap kali dia berevolusi, itu juga akan muncul kepala baru. Long Hao Chen terkejut. Itu berarti di masa depan Haoye masih bisa melakukan evolusi. Dan ada berapa kepala yang akan dimiliki Haoye? Berhenti memikirkan hal itu, Long Hao Chen berjalan menghampiri Cai Er dan Li Xin. Cai Er yang begitu cemas segera memegang tangan Long Hao Chen. Dia mengirimkan energi spiritual ke tubuhnya, mencoba untuk memeriksa kondisi tubuh Long Hao Chen. Dari situ dia menemukan bahwa tubuh Long Hao Chen tidak ada luka serius, hanya ada beberapa luka ringan. Namun energinya telah digunakan dalam jumlah yang cukup besar. Dengan tenang dia pun bertanya, "Long Hao Chen, apa yang sebenarnya terjadi?" Mendengar pertanyaan itu, Long Hao Chen segera menjawab, "Aku baik-baik saja. Haoye kebetulan berada dalam bahaya, jadi aku pergi untuk membantunya." Cai Er dan Li Xin yang mendengar jawaban itu akhirnya sekarang bisa tenang. Mereka tidak menanyakan bahaya seperti apa yang telah dihadapinya. Bagi mereka kembalinya Long Hao Chen itu sudah cukup untuk membuat mereka tenang. Long Hao Chen saat ini tampak lelah. Dia lalu berpamitan pada Cai Er untuk pulang terlebih dahulu. Cai Er mengerti akan hal itu dan akhirnya mereka berpisah pulang ke kamar masing-masing. Beberapa saat kemudian Long Hao Chen sampai di kamarnya. Dia duduk sambil memperhatikan hewan yang ada di depan dengan 3 kepala, yang sekarang memiliki penampilan yang benar-benar berbeda. Tubuh Haoye menjadi begitu besar. Di kepala ketiganya memiliki mata berwarna hijau, itu sepertinya memiliki kekuatan dari esensi lain yang berbeda dari 2 kepala di sebelahnya, yang memiliki kekuatan esensi api dan esensi cahaya. Pada evolusi kali ini, dia jelas telah memasuki batas langkah ke-6 sebagai binatang ajaib. Long Hao Chen benar-benar heran. Setiap kali Haoye berevolusi, kekuatannya akan tumbuh secara substansial. Pada saat pertama kali berevolusi, Haoye menumbuhkan kepala kedua, membuatnya berubah dari langkah kedua menjadi langkah keempat. Dan sekarang, kepala ketiga yang muncul ini membuatnya berubah dari langkah keempat ke langkah keenam. Long Hao Chen belum pernah mendengar tentang jenis binatang ajaib yang bisa berevolusi sedemikian rupa dan begitu cepat. Haoye juga memberitahu Long Hao Chen, lain kali dia berevolusi itu akan jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Dia juga mengatakan kepala ketiganya memiliki kekuatan esensi angin. Setelah itu, Long Hao Chen memberinya nama dengan sebutan Little Green. Keesokan harinya, Long Hao Chen terbangun dari mimpi. Di sampingnya Haoye masih meringkuk dengan 3 kepala yang matanya masih tertutup. Mengusap 3 kepala itu, Long Hao Chen dengan tenang berjalan keluar untuk mengambil sarapan. Sesampainya di meja makan, di situ sudah ada Ye Hua dan Li Xin yang sedang menunggunya. Dan akhirnya mereka pun makan bersama. Karena penasaran, Ye Hua bertanya pada Long Hao Chen, "Long Hao Chen, apa benar Haoye sudah kembali? Dan bahkan dia berevolusi lagi. Pada tingkat apa kekuatannya saat ini?" Di sampingnya,
Long Hao Chen mengangguk lalu dia berkata, "Dengan evolusi ini, dia dapat dianggap sebagai binatang dari langkah ke-6. Selain itu, dia dapat menggunakan elemen lain." Ye Hua mengangguk, menunjukkan senyum tipis dan berkata, "Bagimu, ini adalah hal yang baik. Semakin kuat Hao Ye, semakin banyak bantuan yang bisa dia berikan kepadamu. Dalam tahap terakhir kompetisi ini, penampilannya akan sangat membantumu untuk pertandingan di sisa kompetisi." Long Hao Chen lalu menjawab, "Sekarang Hao Ye masih merasa sangat lemah. Sebelum dia benar-benar pulih, aku tidak akan membiarkannya bertarung bersamaku." Di sampingnya, Ye Hua kembali mengangguk. Dia juga mengerti akan hal itu. Setelah selesai sarapan, Long Hao Chen dan Li Xin pergi menuju stadion untuk melanjutkan pertandingan yang mereka ikuti. Di dalam stadion prajurit, di ruang tunggu, Long Hao Chen duduk di sana sambil melakukan kultivasi, menunggu jadwal pertandingannya. Lawan yang akan dia hadapi berasal dari kuil penyihir, yang juga berada pada langkah ke-5. Suara wasit tiba-tiba terdengar. Pertandingan kedua, Huang Yi melawan Long Hao Chen, silahkan memasuki arena. Suara wasit itu membangunkan Long Hao Chen dari kondisi kultivasi. Dia lalu berdiri dan berjalan memasuki arena. Setelah berada di arena, Long Hao Chen berdiri, berhadapan dengan Huang Yi dengan jarak sekitar 50 meter. Melihat ekspresi Huang Yi yang begitu percaya diri, Long Hao Chen juga merasakan sepertinya lawannya kali ini tidak mudah untuk dihadapi. Tiba-tiba dari atas suara wasit terdengar kembali. Itu menandakan pertandingan bisa untuk dimulai. Mendengar itu, Long Hao Chen tidak lagi memilih untuk menggunakan skill power storing. Melawan seorang penyihir itu perlu untuk terus mendekati lawannya. Dia melaju ke depan dengan memegang Radiant Shield dan pedang di masing-masing tangan. Setelah melihat Long Hao Chen maju, Huang Yi menjadi serius. Sebuah tongkat kecil muncul di tangannya, sebuah mantra diucapkan. Dia lalu mengarahkan tongkat itu ke arah Long Hao Chen. Tiba-tiba, cahaya kuning memasuki arena dan menyebar menjadi cincin cahaya. Sebuah dinding tanah tiba-tiba muncul dari bawah, menghalangi Long Hao Chen yang sekarang sedang mendekatinya. Setelah itu, Huang Yi lalu mengeluarkan tungku roh di depan dadanya. Itu merupakan tungku roh elemen tanah. Long Hao Chen yang sedang mencoba mendekati Huang Yi. Dengan sekilas melihat benda itu, dia sedikit terkejut. Dia segera bergegas ke depan, lalu mengayunkan pedang api dan mengeluarkan skill cahaya matahari. Suara tabrakan bergema. Skill cahaya matahari menghantam dinding tanah dengan kekuatan yang begitu besar. Huang Yi di sana tidak tinggal diam, kembali mengucapkan mantra. Cincin cahaya kuning lalu muncul di depannya dan sebuah raksasa tanah yang begitu besar keluar dari cincin itu. Dengan Huang Yi yang mengendalikan di belakangnya, raksasa itu maju menyerang ke arah Long Hao Chen. Melihat raksasa itu maju dengan cepat, Long Hao Chen kembali mengayunkan pedangnya. Cahaya keluar dari pedang membuat bayangan pedang yang besar maju ke arah raksasa tersebut. Suara ledakan besar terjadi. Raksasa yang sebelumnya maju dihentikan oleh serangan Long Hao Chen. Di dadanya terdapat luka yang begitu besar. Tiba-tiba cahaya kuning keluar dari sekitar tubuhnya, lalu masuk ke dalam luka dan dalam sekejap luka itu disembuhkan. Melihat adegan itu, Long Hao Chen nampak terkejut. Maju ke depan mencoba untuk menyerang kembali. Kali ini, dia menggunakan kekuatan kesatria retribusi dengan serangan yang paling kuat, itu adalah skill pedang berputar. Dalam serangan ini, raksasa itu tidak bisa menghindar, sehingga dia hanya bisa menahan. Namun, tak butuh waktu lama untuk bertahan, serangan Long Hao Chen benar-benar sangat kuat. Suara ledakan yang begitu besar terdengar lagi. Tubuh besar raksasa itu benar-benar dihancurkan. Pada saat yang sama, skill pedang berputar yang telah menghancurkan raksasa itu melesat ke arah Huang Yi. Di sisi lain,
Wang Yi yang melihat itu hanya bisa melepaskan dinding tanah untuk menahan serangan itu. Namun, itu dihancurkan dengan begitu mudah oleh serangan Long Hao Chen. Kekuatan yang tak terhentikan ini terus maju dan diarahkan ke dadanya. Wang Yi lalu mengangkat tongkat ke depan. Sebuah penghalang kuning muncul dan bertabrakan dengan serangan Long Hao Chen. Dengan suara ledakan yang cukup keras, serangan Long Hao Chen kali ini dipecahkan. Dia terlempar jauh ke belakang sebelum jatuh ke tanah. Perisai di tangan kirinya saat ini benar-benar hancur. Dalam keadaan normal, seharusnya skill pedang berputar digunakan dengan 2 pedang untuk memberikan kekuatan yang maksimal. Namun, pada saat ini, Long Hao Chen hanya memiliki 1 pedang. Pedang lainnya sudah hilang dalam pertempuran melawan sekelompok tengkorak di dunia lain, sehingga dia hanya bisa menggunakan perisai untuk menggantikan pedang. Di sisi lain, Wang Yi yang melihat perisai Long Hao Chen sudah hancur, dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk menyerang lagi. Memegang tongkat sihir, dia kembali mengucapkan mantra. Tiba-tiba, cincin cahaya keluar dari bawah kaki Long Hao Chen, dan dalam sekejap, cincin cahaya itu membentuk sebuah sangkar yang mengurung Long Hao Chen di dalamnya. Pada saat yang sama, Wang Yi juga mengucapkan mantra lain. Di udara, warna kuning tiba-tiba muncul. Itu membentuk sejumlah batu dengan ukuran yang begitu besar jatuh ke arah Long Hao Chen. Pada saat ini, Long Hao Chen tidak lagi memiliki perisai. Jadi, dia hanya bisa berhadapan langsung dengan batu-batu yang jatuh dari langit. Menggunakan pedang di tangannya, dia mencoba untuk menghancurkan batu-batu itu. Dengan kekuatan pedangnya, lusinan batu yang jatuh dikirim terbang. Terus-menerus menghancurkan batu-batu yang berjatuhan ini membuat tangannya mati rasa. Setelah itu, Long Hao Chen menggunakan skill cahaya matahari sekali lagi untuk menghancurkan sangkar tersebut. Dengan sekali tebas, sangkar itu hancur dan dia tidak lagi berada dalam kurungan. Wang Yi yang melihat itu, dengan tenang berdiri di tempat yang jauh, kembali mengucapkan mantra. Sekarang menggunakan mantra elemen tanah dari langkah ke-6, itu adalah gelombang bumi. Dengan mantra itu, tempat di mana Long Hao Chen berdiri, tanah mendorongnya ke udara. Long Hao Chen yang tidak menyadari itu, dia terkejut. Dia terlempar di udara, dia melihat seluruh arena saat ini bergelombang bagaikan air di laut. Seketika dia akan jatuh, tanah kembali muncul dengan sangat cepat itu menghantam tubuhnya, sehingga mengirimnya terbang kembali ke udara. Long Hao Chen memuntahkan darah. Dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun. Pada saat ini, di atas platform, Wasit berdiri di sana, mengamati pertandingan dengan cermat, menunggu Long Hao Chen untuk menyerah. Namun, tubuh Long Hao Chen yang masih di udara saat ini benar-benar berhenti. Tiba-tiba cahaya ungu keluar dari tanda di dahinya. Setelah itu, sesosok besar muncul di bawahnya, menopang Long Hao Chen sehingga dia tidak jatuh. Long Hao Chen menyadari itu adalah Hao Ye. Namun, pada saat ini dia tidak memanggilnya. Jadi kemungkinan Hao Ye datang karena merasakan Long Hao Chen dalam bahaya. Dari kejauhan, semua orang yang menonton juga dikejutkan oleh adegan itu, termasuk Wang Yi yang saat ini dia bergumam. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk memanggil tunggangannya. Jenis hewan apa itu? Wang Yi menjadi berhati-hati lalu mengucapkan mantra lain. Itu adalah mantra meteor. Sebuah meteor muncul dari atas dan jatuh dengan sangat cepat menuju ke arah lawannya. Melihat itu, Hao Yue dengan ketiga kepalanya, Little Light, Little Flame, dan Little Green, masing-masing mengucapkan mantra. Mantra Little Light mengeluarkan sebuah lingkaran emas yang mengarah langsung ke tubuh Long Hao Chen, yang bertujuan untuk memulihkan kekuatannya. Mantra Little Flame
selanjutnya keluar, mengeluarkan bola api yang cukup besar dan itu langsung menuju ke arah meteor. Saat kedua serangan itu bertabrakan, suara ledakan kembali terjadi. Dalam tabrakan itu, meteor besar benar-benar diledakkan oleh serangan Little Flame. Selanjutnya, sekarang giliran mantra dari Little Green. Sebuah pilar angin muncul dan mengarahkannya ke belakang yang membuat tubuh besar Hao Ye didorong dengan sangat cepat langsung menuju Huang Yi. Long Hao Chen lalu melompat keluar dari punggung Hao Ye. Dengan pedang di tangannya menembak ke depan seperti anak panah. Dengan kecepatan itu, Huang Yi benar-benar tidak dapat menghindar. Seketika pedang Long Hao Chen akan menyentuh tubuhnya, dia segera berteriak, "Berhenti, aku mengaku kalah." Long Hao Chen yang mendengar itu, dia dengan cepat menghentikan pedangnya. Dia melirik ke arah platform menunggu keputusan wasit. Semua orang yang melihat pertandingan ini benar-benar tercengang. Mereka sebelumnya melihat serangan meteor Huang Yi sampai pada titik ini itu tidak sampai dalam waktu 10 detik. Itu benar-benar sangat cepat. Di atas platform, suara wasit akhirnya terdengar, mengumumkan hasil pertandingan yang dimenangkan oleh Long Hao Chen. Beralih pada pertandingan lain, di dalam stadion pertandingan grup kedua. Pada saat ini, Li Xin duduk di ruang tunggu, dia sedang mengamati pertandingan yang akan berlangsung. Itu merupakan pertandingan Chai melawan Sima Xian. Di atas arena saat ini Sima Xian melihat Chai di hadapannya, dia berkata, "Nona, apakah kamu baik-baik saja? Kalau kamu mau, kamu bisa menyerah sekarang. Sebenarnya, aku tidak terlalu suka bertarung melawan perempuan. Dengan penampilanmu ini, aku benar-benar tidak akan bisa memulai serangan." Di depannya, Chai yang mendengar itu, dia menjawab dengan suara dingin, "Kalau begitu, aku yang akan menyerang." Setelah mengatakan itu, udara di dalam arena dipenuhi oleh niat membunuh. Sima Xian juga merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba, Chai melesat seperti petir hitam. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Sima Xian dengan tongkat bambu mengarah ke dada Sima Xian. Reaksi Sima Xian juga cepat. Dia dengan cepat mundur memegang tongkat sihir, dia segera masuk dalam mode gila dan langsung menuju Chai bertujuan untuk bertabrakan secara langsung. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul seketika. Bahkan, ketika menghadapi kekuatan seperti itu, Chai tidak mundur, malah justru terus menyerang. Kejadian berikutnya tidak seperti yang diharapkan. Suara tabrakan tidak terjadi. Sima Xian hanya melewati tubuh Chai dan seketika dia menyadari itu adalah hanya bayangan. Tiba-tiba teriakan yang menusuk telinga terdengar dari jarak dekat. Juga pada saat ini Chai telah tiba dari belakang dengan menyerang menggunakan tongkat. Itu tepat mengenai tubuh Sima Xian dan dikirim terbang sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Dengan kilatan bayangan, ujung tongkat bambu sudah ditekan ke tenggorokan Sima Xian. "Kamu sudah kalah." Chai mengucapkan itu dengan nada acuh tak acuh. Lalu dia berjalan kembali ke ruang tunggu. Bahkan tanpa menunggu konfirmasi wasit, dia pergi dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa saat, suara wasit lalu terdengar, mengumumkan hasil pertandingan. Jelas, pemenangnya adalah Chai. Pada saat ini di atas arena, Sima Xian yang telah berdiri, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia memang buta, tetapi dia begitu luar biasa. Pertarungan kali ini memiliki pengaruh besar pada Sima Xian karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar kewalahan dan tidak dapat menyerang ketika menghadapi lawan dengan usia yang sama dengannya. Di kejauhan, Li Xin yang melihat jalannya pertandingan, dia menjadi terkejut. Dia tidak mengira bahwa Chai menjadi begitu sangat kuat.
Dia lalu bergumam pada dirinya sendiri. Kemarin, kamu menyerah untuk bertarung melawanku. Bahkan jika kita bertarung, aku sama sekali tidak yakin bisa menang melawanmu. Long Hao Chen, di mana kamu mendapatkan gadis kecil ini? Tiba-tiba suara terdengar. Kakak, aku pergi dulu. Itu adalah suara Cai Er, yang sekarang sudah ada di depan Li Xin. Dia mengucapkan itu dengan suara rendah. Li Xin lalu tersenyum, dan dia bertanya, kamu akan menunggunya? Mendengar itu, Cai Er hanya mengangguk. Pergilah, melihat kamu begitu kuat, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Li Xin melanjutkan berkata dengan suara tenang. Di bawah tatapan semua pesaing, Cai Er diam-diam pergi keluar stadion. Singkat cerita, pagi yang cerah di sebuah ruang makan. Di sana, Long Hao Chen, Li Xin, dan Yehua sedang sarapan bersama. Li Xin melihat Long Hao Chen yang terus bersama Cai Er pada hari-hari sebelumnya menanyakan kepadanya. Sebelum mengantar pulang Cai Er, kemana dia pergi untuk berkencan. Namun, Long Hao Chen hanya menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya mengantarnya pulang. Mendengar itu, Li Xin menjadi sangat marah, mengeluarkan sekantong emas dan memberikannya pada Long Hao Chen. Dia menyuruhnya untuk mengajaknya makan sebelum dia mengantarnya pulang. Pada awalnya Long Hao Chen ingin menolak uang itu, namun Li Xin terus memaksa. Dan Yehua di sampingnya juga ikut mendukung Li Xin. Yang akhirnya Long Hao Chen tidak punya pilihan lain selain menerima koin emas itu. Setelah mengambil koin emas, Long Hao Chen merasa sangat malu. Dia juga berpikir bahwa dia mengenal Cai Er begitu lama, tapi tidak pernah mengundangnya untuk makan bersama. Waktu berlalu. Pada saat ini di dalam stadion pertandingan grup kedua. Dari atas platform suara wasit terdengar dengan jelas. Cai Er melawan Li Xin. Silahkan memasuki arena. Mendengar itu, Cai Er perlahan berdiri dan ketika dia akan pergi, Li Xin yang sudah berdiri berteriak dengan keras. Aku menyerah. Aku mengaku kalah pada pertandingan ini. Setelah mengatakan itu, Li Xin mengungkapkan senyum tipis ke arah Cai Er. Cai Er yang mendengar itu juga tersenyum. Lalu dia berpamitan pada Li Xin, dia ingin pergi terlebih dulu ke tempat biasa untuk menunggu Long Hao Chen. Setengah jam kemudian, di bawah pohon, Cai Er duduk menunggu kedatangan Long Hao Chen. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah suara terdengar. Cai Er, kamu sudah ada di sini. Itu suara Long Hao Chen. Dari kejauhan dia berlari untuk menghampiri Cai Er yang sedang duduk. Mendengar suara ini, Cai Er berbalik. Setelah merasakan aura Hao Chen tepat di depannya, dia lalu bertanya, apakah pertandinganmu berjalan dengan lancar? Mendengar itu, Long Hao Chen dengan lembut tertawa. Lalu dia menjawab, tidak ada masalah. Tapi lawan yang aku hadapi hari ini sangat kuat. Cai Er lalu menjawab, selama kamu menang, itu tidak ada masalah. Maka kamu sudah berada di peringkat pertama di dalam grup. Long Hao Chen lalu mengangguk. Dia berkata, itu benar. Hanya saja aku tidak tahu lawan seperti apa yang akan aku hadapi pada tahap selanjutnya. Cai Er, kita sudah mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama. Kecuali mengantarmu pulang, aku hampir tidak melakukan apapun denganmu. Bagaimana kalau kita... Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan berhenti memegang tangan Cai Er. Dia mencondongkan tubuh cukup dekat ke depan untuk melihat ekspresi di wajahnya. Namun, Cai Er salah paham padanya. Wajahnya kini menjadi sangat merah. Detak jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Saat ini, pikiran Cai Er sudah sangat kacau. Karena dia sudah berkeringat di bawah cengkraman tangan kecil Long Hao Chen. Cai Er lalu bereaksi,
mencoba untuk melangkah mundur, namun kakinya tersandung batu sehingga dia nampak akan jatuh ke belakang. Long Hao Chen yang melihat itu tanpa sadar mengambil langkah maju, memegang pinggang ramping menarik ke dalam pelukannya. Chai sekarang sangat malu. Dia bisa dengan jelas merasakan pelukan Long Hao Chen yang penuh kehangatan, serta nafasnya dalam jarak yang begitu dekat. Beberapa detik telah berlalu. Chai mengambil inisiatif untuk bereaksi. Meluruskan punggungnya, dia menggerakkan tongkat bambu untuk menghalangi Long Hao Chen. Melihat gerakan itu, Long Hao Chen lalu berkata, "Chai, aku hanya ingin mengajakmu makan bersama. Ada apa denganmu? Apakah kamu sedang sakit? Mengapa wajahmu begitu merah?" Mendengar itu, Chai begitu sangat malu. Dia sebelumnya berpikir negatif, dan ternyata Long Hao Chen hanya ingin mengajaknya makan. Wajahnya menjadi semakin merah, lalu dia membentak dengan suara rendah, "Dasar pelit, aku akan kembali dulu. Siapa juga yang mau makan denganmu?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Long Hao Chen yang melihat Chai pergi begitu saja, dia perlahan bergumam, "Apa yang terjadi dengan Chai? Kenapa dia memanggilku pelit?" Setelah itu, dia berbalik berjalan kembali ke hotelnya. Dengan perasaan yang sedikit bingung, dia memikirkan ucapan Chai. Namun, dia tiba-tiba tersenyum. Mengingat kejadian sebelumnya saat dia memeluk tubuh ramping itu, rasanya sangat menyenangkan. Sensasi yang dia rasakan saat itu benar-benar sangat nyaman.